Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu untuk bro and sis dimanapun berada. Selamat berjumpa di Ridho Edik Channel Drug Free. Untuk kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai masalah program pemulihan keluarga, Family Recovery Program. Biasanya kita lakukan di dalam family support group apabila ada seorang anak yang direhabilitasi di rawat inap dan yang perlu diperhatikan untuk memberitahukan kepada orang tua anak tersebut, mungkin di dalam seminar atau memberikan materi, itu yang paling penting itu adalah yang pertama itu mengenai pemahaman masalah adiksi. Jadi kadang-kadang orang tua juga tidak mengetahui mengenai masalah pemahaman masalah adiksi. Apa itu adiksi? Kita harus sampaikan sama orang tua gejalanya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, ini biasanya kita lakukan di dalam seminar untuk orang tua di dalam menjalankan FSC. Selain masalah adiksi, kita juga harus memberikan pengetahuan atau materi kepada orang tua itu mengenai masalah pemahaman proses penyembuhan. Karena proses penyembuhan anaknya itu butuh bantuan, butuh dukungan, butuh dorongan dari orang tuanya dan lingkungannya, terutama orang tua. Nah, ini perlu kita beritahukan kepada orang tua dalam kita memberikan program pemulihan keluarga. Karena hal ini kadang-kadang dianggap remeh. Anak direhab, tapi orang tua tidak direhab. Maksudnya orang tua tidak direhab ini tidak diberikan pengetahuan atau materi atau seminar mengenai masalah adiksi. Ini akan sangat berbahaya nanti untuk pemulihan anaknya. Dan juga orang tua harus diberikan pemahaman tentang program yang dijalankan oleh anaknya. Nah, ini orang tua harus diberikan pemahaman itu karena dia menjalani schedule di tepat waktu, di punctual. Nah, ini orang tua tuh harus paham dengan hal-hal yang seperti itu. Dan juga mengenai pemahaman manusianya itu sendiri. Jadi mengenal anak lebih dekat lagi, lebih jauh lagi. Bukan hanya sekedar anak saja. Harus di yang selama ini tidak hubungan kurang baik, ya ini harus dijaga dan dirawat dengan baik agar hubungan itu terjalin kembali seperti hubungan antara
anak dan orang tua. Karena mungkin juga harus diberikan juga cara komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif terhadap anak itu seperti apa. Jangan mentang-mentang jadi orang tua sembarangan aja wewenangnya. Nah, ini perlu diberitahukan kepada orang tua. Dan juga orang tua juga perlu diberikan masukan mengenai masalah teknik menghadapi anak di saat bermasalah. Jangan gedebak-gedebuk gitu. Karena kita baru tahu anak kita dapat masalah, kitanya sendiri kacau balau, gedebak-gedebuk, nggak karuan. Nah, itu akan menyebabkan juga kita akhirnya nggak fokus, nggak konsen gitu loh. Dan juga diajarkan kepada orang tua mengenai masalah pengendalian emosinya dalam menghadapi masalah adiksi anak. Sabarnya banyak-banyak banget, sabar. Karena mungkin anaknya menggunakan itu karena kasih sayang orang tua yang kurang perhatian, atau kepedulian orang tua dengan anak kurang, anak menjadi pengguna dan menjadi adiksi. Dan juga perlu diberitahukan mengenai masalah pola asuh yang baik. Ya, pola asuh yang baik itu ya kita tahulah tatanannya seperti apa. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada anak, ada om, ada tante, ada uwa dan sebagainya ya. Nah, ini pola asuhnya seperti apa gitu loh. Memiliki tata krama atau tidak, punya aturan atau tidak, atau di dalam rumah sembarangan saja gitu loh. Aturan makan, mungkin aturan bicara, mungkin juga aturan dalam menonton, di dalam keluarga menonton TV. Nah, itu pola asuhnya juga ada aturannya. Masing-masing keluarga itu silakan keluarga untuk menyikapinya seperti apa. Yang penting itu pola asuh yang baik itu perlu diberitahukan kepada keluarga yang mungkin selama ini kurang memahami itu. Dan juga perlu diberitahukan mengenai masalah konsep keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga itu ya antara bapak ibu, anak, adik kakak ataupun om dan tante itu setidaknya saling menyapa, tidak-tidaknya saling berteguran, ngobrol, dan banyak berbicara, banyak bertanya, perhatian dan lain sebagainya. Itu ada keharmonisan di dalam keluarga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena ini menyangkut masalah konsep sosialisasi juga. Karena di dalam rumah itu pun juga ada sosialisasinya, gimana sosialisasi keluarga terhadap orang tua terhadap anak seperti apa, anak terhadap keluarga seperti apa, adiknya terhadap kakaknya seperti apa sosialisasinya. Nah, konsep sosialisasi ini bukan juga di dalam keluarga aja, tapi di luar lingkungan juga perlu konsep sosialisasi itu kita sampaikan dengan baik. Namun yang terpenting ini kan karena kita ini dalam keluarga, konsep sosialisasinya antara orang tua dan anak, adik dan kakak, bapak dan ibu, atau yang ada di dalam circle keluarga itu sosialisasinya seperti apa? Efektifkah? Banyak berbicarakah? Atau banyak perhatian dan saling sapa, saling tegur? Kalau lagi ada yang susah mungkin saling berbagi, ada yang senang pun saling berbagi. Nah, ini materi-materi yang perlu diberikan
kepada keluarga untuk family recovery programnya, itu pemulihan keluarga ya, program pemulihan keluarga. Di dalam family support group juga sering perlu dilakukan, karena jangan sampai ini akan terjadi terus menerus, karena saat anak pulang dari menjalani rehabilitasi, keluarga masih bertingkah laku seperti yang dulu lagi. Ya, nanti anak akan kembali lagi seperti semula. Jadi program pemulihan keluarga itu juga saling mendukung antara yang adiksi dengan yang ada di lingkungan keluarga, seperti ayah, ibu, om, tante, kakak, adik, dan saling mendukung untuk perubahan. Dan untuk mendukung perkembangan anak itu ada beberapa aktivitas yang harus dipahami atau diikuti oleh orang tua, seperti ya yang seperti saya katakan tadi. Bagi orang tua yang belum tahu itu harus mengikuti seminar khusus untuk materi adiksinya. Itu harus mengikuti seminar-seminar khusus atau materi-materi khusus. Mungkin kalau memang ada kesempatan mengikuti NE, itu boleh orang tua ngikut NE, so jangan bikin ngaco aja, nggak apa-apa itu. Terus menyertai family juga dalam family support group, kakak adik ikut dalam family support group, mengetahui salah satu anggota keluarganya seperti apa yang mengalami sedang menjalani pemulihan atau recovery addict, itu diajak dan menghadiri kursus latihan apa? Latihan kita berbicara sesuai dengan edik atau recovery ediknya gitu. Kita perlu menghadiri ya, harus latihan dan menjaga recovery addict itu agar bertahan di dalam keluarga. Kita perlu terus berbicara, berkomunikasi, dan latihan, dan harus berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jangan didiemin aja tuh anak gitu. Kalau anaknya didiemin aja, nggak diajak ngomong, ya berarti masih seperti dulu lagi. Nanti anaknya malah menghilang lagi karena tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, ini yang menurut saya yang pernah saya lakukan di dalam penanganan program pemulihan keluarga itu, ya yang pernah saya lakukan ya seperti ini. Dan mungkin ada perbedaan dalam cara menangani pemulihan program pemulihan keluarga, yaitu no problem, karena ya mungkin dengan kita dekatkan anak-anak dengan family support group, dengan keluarga di dalam wadah family support group itu, FSG itu akan lebih baik lagi program pemulihan atau program pemulihan anak yang akan dijalani itu lebih baik lagi, dan kita akan banyak mendukung pemulihan dari anak. Dan apa ya, tujuan dari pemulihan keluarga ini juga orang tua itu menjadi recovery partner yang efektif bagi si anak, ya, menjadi recovery partner
Jadi teman sejawat, teman-teman dalam menjalankan pemulihan, ini harus di combine. Karena program pemulihan keluarga itu perlu adanya recovery partner bagi dari orang tua untuk menjalankan mendukung program pemulihan keluarga. Yang berikutnya itu tujuan dari program pemulihan keluarga itu adalah pembinaan pribadi bagi orang tua gitu loh. Harus menahan diri, emosinya tidak meluap, tidak seperti dulu lagi, dan juga mendukung program yang ada yang anak jalani itu, mendukung, jadi faktor mendukung, menjadi support surrounding ya, support surrounding untuk anaknya menjalani program pemulihan. Nah, inilah yang pernah saya lakukan dalam program pemulihan keluarga. Di dalam video ini saya berbagi, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam bicara, tidak ada maksud untuk menyakiti, namun saya berbagi mengenai masalah program